Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 27 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan bersosial kemasyarakatan, tentunya kadang kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang mempunyai kebiasaan untuk selalu membuat orang lain menderita dan sakit hati. Dan biasanya mereka melakukan dengan sebuah kesadaran atau intensi yang jelas, yakni membuat orang lain menderita. Selain itu, mungkin kita secara pribadi pun pernah mengalami kekecewaan ataupun sakit hati terhadap seseorang yang telah membuat kita terluka. Berhadapan dengan situasi seperti ini, dalam hati kecil kita kadang terdengar teriakan-teriakan ketidakpuasan, seperti mengapa orang seperti ini Tuhan biarkan masih hidup. Mengapa dia tidak cepat mati saja? Mengapa Tuhan tidak membalas perbuatannya yang jahat? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, mengisahkan tentang Yesus yang memberikan perumpamaan bahwa ada seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya, dan juga seorang musuh yang secara diam-diam menabur benih lalang pada waktu semua orang tertidur. Tentu kita tahu ciri khas lalang adalah merusak dan menghambat pertumbuhan, jadi harus segera dicabut. Nah, ketika orang-orang di sekitarnya meminta supaya orang yang menabur benih baik itu
untuk segera mencabut ilalangnya, ia berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan Yesus ini tidak mudah untuk dipahami. Bagaimana mungkin ilalang dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum? Bukankah hal itu akan mengganggu hasil panennya nanti? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk sekali lagi merenungkan kesabaran dan kerahiman Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk membaharui diri. Sikap Allah yang penuh rahim ini mengajak kita juga untuk bertindak secara bijak, menyadarkan orang lain yang telah berbuat salah dan menuntun mereka untuk hidup di jalan yang benar. Kita secara pribadi harus menyadari kasih dan kebaikan Allah. Betapa Allah begitu sabar dan setia mengasihi kita dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Kasih Allah yang demikian besar harus kita hidupi dalam relasi kita dengan Dia sendiri dan juga dengan sesama dan alam semesta di sekitar kita. Kita dipanggil menjadi pribadi yang berbelas kasih dan tetap menjadi anak-anak terang dalam kegelapan, dalam tantangan dan cobaan dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop ini Tuhan Yesus sendiri juga memberikan kepastian adanya penghakiman di akhir zaman. Jika kita sungguh meyakini janji Allah ini, maka kita tidak perlu menjalani hidup ini dengan pesimis, karena kejahatan dan kebaikan akan selalu hidup berdampingan. Janji Allah menjadi peringatan dan kekuatan bagi setiap kita untuk berjuang, bertahan hidup sesuai dengan panggilan dan perutusan kita sebagai gandum, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak terang. Walaupun untuk itu kita harus menderita karena tantangan dan cobaan dunia ini. Walaupun kita harus menanggung resiko karena kita mempertahankan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus bertumbuh menjadi anak-anak terang, anak-anak kerajaan Allah yang siap menghadirkan kasih dan kebaikan Allah sendiri bagi siapapun yang kita jumpai dan bagi alam semesta di sekitar kita, karena kita percaya Allah pun sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.